Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore! Senang banget, syukur banget, sehat banget di hari yang baru ini. Halo semuanya yang terkasih di TikTok, YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Damai, damai, damai sejahtera dari Tuhanku, Tuhan Yesus dari surga, mengalir melimpah-limpah menjamah setiap hati Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Mana yang sudah hadir, mana tangan-tangannya? Saya sapa-sapa dulu ya. Halo Ibu Meti Malingkas, Elberta, Bapak Melki Pangemanan, Evisari, Situmeang, Sulastri ada di sana juga. Karena di TikTok ini ada Teti, ada Maria, karena ada agak silau ini karena teksnya itu terang semua di TikTok. Ada tadi siapakah itu, Simanjuntak, ada Tia dan semua. Senang sekali yang merasa cocok terberkati pelayanan ini. Silakan di-share, diposting ulang. Saudara-saudara yang di TikTok, Facebook, silakan subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Dan juga silakan di TikTok di tap layar. Ayo kita ramaikan live streaming ini dengan kasih Tuhan, dengan cara kita meng-share. Biar banyak orang kenal, tahu siapa itu Tuhan Yesus.
Biar seluruh jiwa-jiwa masyarakat dimanapun juga, khususnya di Indonesia, Kalimantan Timur, Balikpapan, mereka tahu mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan Yesus adalah pribadi yang memberikan keselamatan, pengampunan dosa, dan juga membetulkan yang sudah rusak, diperbaiki, didaur ulang, dijadikan ciptaan yang baru. Kalau saudara hari ini sedang ada di tengah ombak gelombang bahasa puitis, situasi-situasi yang sedih, susah, sulit, pujian yang hadir, doa yang hadir, firman Tuhan yang saya beritakan akan menjadi penguat bagi Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gimana kemarin ibadah saudara di gereja mana? Ayo ketik kolom komentar. Saya kemarin ibadah di sini atau yang di Balikpapan bersama Pastor Randy. Ayo silakan kesan dan pesannya, silakan dituliskan. Nanti saya ikut baca-baca. Ya, puji Tuhan, pujian ini akan menguatkan setiap kita. Tan 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 du 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 da. Dede, senang banget urapan Tuhan mengalir di senang banget ada ribuan orang yang membagikan. Ada puluhan, ratusan ribu, jutaan orang yang like live ini. Terima kasih. Ini live yang hidup, doa-doa orang benar, mujarab, besar kuasanya, ampuh. Puji Tuhan, saudara, menjalankan pelayanan Pastor Randy, bersama-sama kita menerima upah nanti di sorga. Amin. Yesus perhatikan pergumulan setiap Anda yang terkasih, Bapak Ibu Saudara. Yang rusak pasti masih bisa dibetulkan dengan penuh kasih cinta Yesus. Hore! Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Yesus mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Puji Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Yang merasa terberkati pujian tadi, katakan amin. Ketik amin. Yeay. Bapak Ibu terkasih,
Bagaimana kemarin ibadah di tempat saudara? Pasti meriah, pasti lawatan Tuhan sungguh kudus, ajaib, luar biasa. Karena Tuhan Yesus luar biasa banget. Secara khusus kami juga kebaktian di Balikpapan luar biasa banget. Yang hadir banyak sekali, kesaksian-kesaksian, banjir. Dan orang-orang yang datang semua boleh mengalami Kristus di dalam ibadah. Puji Tuhan, Tuhan kasih bonus, ada 3 jiwa-jiwa yang dibaptiskan. Hore! 1 jiwa aja dibaptis, berlaksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Ada 3 jiwa datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, dipimpin Tuhan, milik Kristus. Senang banget. Bapak Ibu terkasih, kemarin saat pujian, sebelum sampaikan firman Tuhan, ada 1 pujian lagu yang Pastor bawakan. Dan lagu ini hari-hari ini kalau kita dengar ya, ini bisa menampar orang-orang yang jual Yesus karena cinta, ya, karena jabatan, karena harta, karena uang. Pujian ini memang keras, ya, tetapi untuk menyadarkan kita, jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus untuk apapun juga di dunia ini. Jangan kau tukar yang kekal dengan yang fana. Jangan kau jual hak kesulunganmu untuk secangkir sup kacang merah. Pujian ini akan menguatkan kita dan beberapa orang akan disadarkan untuk menjadi anak Tuhan yang radikal, yang berdiri teguh, yang tidak mau tukar surga dengan kepahitan atau kebencian, atau karena beda keyakinan lantas dia jual Yesus. Jangan ya dek ya, atau karena jabatan engkau tinggalkan Yesus. Jangan ya Pak ya. Pujian ini memberkati setiap kita. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus
ada damai sejahtera. Yesuslah the King of Peace. Dia adalah Raja Damai yang bersemayam di hatiku, di setiap hati orang-orang kudus. Orang-orang percaya padanya tidak ditinggalkan, tidak dibuat najis, tapi kekudusannya akan memimpin hidup kita senantiasa. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus kodong hanya karena cinta. Jangan kau tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Nah, bersama-sama jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan kau jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Haleluya! Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Oh yeah! Only Jesus. Hanya Tuhan saja tempatku tenang dan damai. Amin. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Singkat saja ya, hari ini Bapak Ibu terkasih, Pastor Randy mau sampaikan firman Tuhan ini teruntuk orang-orang yang di dalam hidupnya dianggap bodoh. Renungan hari ini kepada Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku
yang dianggap lemah oleh dunia ini. Firman Tuhan datang menjadi penguat bagi Bapak Ibu sekalian, khusus bagi engkau yang dianggap rendah, hina. Pesan Tuhan ini datang buat Bapak Ibu sekalian, termasuk saudara-saudara yang lemah, sakit, berdosa. Firman Tuhan ini datang menjadi jawaban dan obat dan penguat, solusi bagi Bapak Ibu terkasih. Siapa yang dalam hidupnya dianggap lemah, dianggap bodoh? Kalau itu saudara, bolehkah engkau berkata, saya orangnya, kalau kita pakai bahasa yang disederhanakan, dipandang enteng. Kalau pakai dialek Makassar, ada kadang-kadang orang kodong dianggap remeki, dipandang enteng ki. Kalau saudara orangnya, firman Tuhan ini buat saudara-saudara sekalian. Ya, kiranya benih firman ini tumbuh dan saudara-saudara melihat, merasakan, mengalami hidupmu diangkat oleh Tuhan. Karena ini adalah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya, dan saya sudah mengalaminya lebih dahulu. Maka ketika sampaikan firman ini, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya informasi, tapi ada impartasi bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau orangnya, jangan dengar sendirian, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang juga butuh dengar. Saya berikan waktu saudara setengah menit untuk share, bagikan, sambil juga di TikTok, tap-tap layar. Saya juga akan tap-tap layar. Tap-tap layar. Ini tap-tap layar bukan tentang cuang loh ya. Ini tentang bagaimana meramaikan live ini. Puji Tuhan. Makasih. Bless you. Thank you so much. Dor. Yeay, Rine. Bless you. Firman Tuhan akan kita baca yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. Ya. Saya membacakan dari terjemahan BIMK, singkatan dari Bahasa Indonesia Masa Kini. Mengapa? Karena di sini pencerahannya pas, dalam arti rema yang sampaikan ini bisa membuat saudara lebih mengerti. Tapi apakah dalam terjemahan TB berbeda? Tidak. Tapi saya minta izin coba kasih sedikit perbandingan. Perbandingan bukan berarti ada salah benar, tidak, tetapi hanya bicara kekayaan makna rema-rema firman. Karena saya pernah tahu satu ayat di dalam teks berbahasa Ibrani, ketika mau diterjemahkan di dalam berbahasa yang lain, itu kaya banget. Bahkan saya pernah baca satu riset itu bisa sampai 50 arti gitu. Wah, kaya sekali ya firman Tuhan. Nah, contoh yang saudara-saudara lihat di dalam terjemahan bebas ya, TB. Saya lihat dulu dan saya
baca supaya saudara membandingkan, bukan untuk menjelekkan ya, tetapi untuk ternyata kaya firman Tuhan ini. Contoh yang kita baca umum, yang saya mau sekarang nanti kasih saudara fokus di BIMK Bahasa Indonesia masa kini ya. Nah, yang TB ini 127 contoh ya. Saya bacakan TB. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Di copy ya, jelas ya. Nah, sekarang saya memilih membaca hari ini menekankan dari terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini BIMK. Ya, tadi udah saya baca dan terjemahan bebas. Nah, sekarang saya mau saudara dengar dari terjemahan yang Bahasa Indonesia Masa Kini. 1 Korintus 1:27. Selamat mendengarkan. Ada tertulis ya di dalam teks terjemahan BIMK ayat 27. Sebab memang Tuhan sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia. Maka saya katakan tadi awal, ini renungan untuk saudara yang dianggap bodoh oleh dunia. Lebih detail, lebih jelas kan, saya tidak berkata salah benar ya, tapi di sini dikatakan Tuhan sengaja memilih yang dianggap bodoh. Dan saya bertanya tadi, siapa di antara saudara yang merasa dianggap bodoh oleh dunia? Kalau bahasa Makassar, dipatolo-toloi. Dan saudara berkata, saya, ini ayatnya. Karena setiap apa yang disampaikan hamba Tuhan khususnya, itu menyampaikan firman, renungan, harus berdasarkan rema dari kitab suci. Ya, meskipun dalam beberapa teks terjemahan ada kadang kita pakai ASF, American Standard Version, King James Version, KJV, dan sebagainya, ILT, ya, dan sebagainya, terjemahan bebas, terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan versi yang lain, itu tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi gitu. Sama-sama terjemahan dari satu sumber teks berbahasa asli. Jadi jelas sudah ya, saya lanjutkan. Ini dari terjemahan BIMK. Sebab Tuhan memang sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini. Supaya apa? Supaya orang-orang pandai menjadi malu. Kalau saudara hari ini dengar ini, engkau dianggap bodoh oleh dunia, udah biarin aja. Habis ini, Tuhan angkat engkau. Engkau dianggap bodoh karena beriman kepada Tuhan Yesus, biarin aja. Habis ini, Tuhan promosi engkau. Seperti Tuhan Yesus Bapakku yang baik, angkat hidupku, promosi saya. Saya yang dulu sering dianggap bodoh, dianggap anak kecil, dianggap nyeleneh, dianggap tidak berpendidikan. Memang saya akui saya nggak sekolah tinggi. Tapi Tuhan mau mempromosi saya dengan
cara memberkati pelayanan ini, memberkati doa-doa, sehingga doa-doa yang sampaikan kepadanya untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang sakit, didengar, diberkatinya. Sehingga pelayanan ini menjadi banyak berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit. Tuhan mendengarkan doaku supaya pelayanan ini jadi berkat. Puji Tuhan, ini pelayanan jadi berkat. Apa bedanya pelayanan Pastor Andi Simon dengan pastor pendeta yang lain? Kalau pendeta yang lain umumnya itu melayani, ya ada penghidupan di sana, seperti tunjangannya, seperti misalnya dari hidup dari kolektornya. Kalau Pastor Andy ini lain. Pastor Andy melayani bukan cari penghidupan, tetapi ladang bakti. Saya melayani bukan cari berkat, saya melayani memberkati. Saya tidak hidup dari ibadah, saya tidak hidup dari pemberian kolektor, pundi, persembahan. Hak saya ada di sana, tapi saya pernah baca Alkitab berkata, seperti Paulus, dia tidak mengambil haknya, tapi dia mau bekerja. Saya memang tidak bekerja secara sekuler, saya tidak punya bisnis, tapi saya bekerja di ladang Tuhan. Seperti misalnya live streaming ini, bikin video posting, dari sana saya dapat berkat Tuhan. Jadi inilah perbedaannya, saudara-saudara sekalian. Pendeta pada umumnya, pastor, hidup dari pelayanannya, dalam arti hari Minggu ada kebaktian, ada kolektor dan sebagainya. Itu nggak salah juga, Alkitabiah juga. Tapi beda dengan Pastor Andy, saya melayani, saya memberkati. Ya, ini sedikit perbedaannya gitu. Tapi sama-sama melayani, hanya masalah warna atau komitmen saja. Nggak ada boleh saling iri, saling cemburu, nggak ada boleh. Karena semua itu Tuhan yang memperlengkapi sesuai dengan imannya masing-masing. Hari ini yang dianggap bodoh, dianggap nyeleneh, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Benarkah Tuhan bilang? Tuhan yang angkat. Tuhan yang angkat orang yang dianggap bodoh oleh dunia. Dianggap bikin malu. Tapi Tuhan yang angkat. Saudara pun demikian hari ini dengar ini. Engkau dianggap bodoh oleh dunia karena beriman pada Tuhan Yesus, firman-Nya. Siap-siap. Engkau diangkat, dipromosi oleh Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan bilang apa? Sebab Tuhan memang sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini, supaya orang-orang pandai merasa menjadi malu. Yang sok pandai, sok pintar nanti jadi malu. Atau orang-orang yang menggoblok-goblokin, membodok-bodokimu karena imanmu pada Yesus. Nanti mereka kalau nggak bertobat akan menjadi malu. Saya pernah kok alami, bahkan sampai hari ini. Orang kayak nunggu saya. Sampai kapan dia bisa pelayanan kayak begini modelnya. Tidak jalan kolektor, nggak minta persembahan, dan sebagainya. Saya jawab ya, sampai Tuhan panggil saya. Selama Tuhan masih pelihara saya, maka pelayanan model ini yang dianggap bodoh oleh dunia tetap akan bisa berjalan. Dan udah berjalan toh bertahun-tahun Tuhan pelihara.
Sampai kapan? Nggak usah uji pekerjaan Tuhan, nggak usah engkau pancing-pancing. Belum tentu umurmu nanti bisa sampai melihat karya Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan minder. Kalau engkau dianggap rendah, dianggap bodoh. Imani firman Tuhan. Tuhan angkat saudara tiba waktunya itu naik lebih tinggi ke atas gunung. Dan engkau bisa melihat orang-orang yang sok pintar yang jelek-jelekan engkau akan dibuat malu. Ayat berikutnya 28. Tuhan memilih yang dianggap rendah. Saudara yang dianggap rendah, dianggap hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia, engkau diremehkan. Tuhan mau menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Dianggap rendah, hina, malu sama dunia, biarin. EGP, tahu nggak apa itu EGP? Emang gue pikirin. Yang penting di mata Tuhan itu yang paling penting. Saudara mau senang, mau susah di dunia, semua terlewatin. Semua sifat sementara, semua kefanaan. Tapi nanti bersama Tuhan kekal. Saya mah melok Jesus aja lah. Aku ikut Yesus aja lah. Lah ikut-ikut manusia, apalagi ABS asal Bapak senang, jilat-jilat orang. Nah mau saya. Ya, sekiranya saya menjadi hamba Tuhan yang masih mencari pujian perkenanan manusia, saya bukanlah hamba Kristus yang benar. Kalau hari ini saudara dihina, direndahkan, diejek-ejek, biar jauh. Tetap saudara beriman, karena Tuhan Yesus tidak gagal untuk mengangkat hidupmu. Dan Tuhan berkata akan menghancurkan orang-orang yang dianggap penting oleh dunia kalau mereka nggak bertobat. Ayat 29. Dengan demikian tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Iyalah kayak gini modelnya, nggak bisa sombong, nggak boleh sombong, dan berjanji sama Tuhan nggak akan sombong. Kenapa? Aku ingat dari mana saya ini Tuhan angkat. Dari sampah masyarakat. Dari orang bukan siapa-siapa. Hari ini pun juga bukan apa-apa. Only by grace. Semua karena kasih karuniamu Tuhan Yesus. Tidak boleh sombong. Ayat 30. Tuhan sendirilah yang membuat sehingga saudara saya, kita yang diremehkan tadi bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus kita dijadikan bijaksana, dan melalui Dia juga Tuhan membuat kita berbaik kembali dengan dirinya, menjadikan kita umatnya yang khusus, dan membebaskan kita dari segala tekanan-tekanan itu. Jadi, seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya selalu mau berbangga karya Tuhan, bukan karena knowledge, kepintaran, akademis saya. Tidak salah juga, tapi kalau mau berbangga, berbanggalah atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya sampah masyarakat, orang bejat, orang biadab, orang pendosa, saya orang terkutuk. Tapi Tuhan sudah melepaskan aku dari semua itu. Maka sekarang saya datang untuk memberitahu kepada saudara, Yesus yang sama mengasihiku, Dia juga mengasihi Bapak Ibu sekalian.
Renungan tadi saya bacakan dari 1 Korintus 1, 20-31, terambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Silakan dibandingkan dengan terjemahan bebas. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat dan penguatan bagi kita sekalian. Amin. Saya mau tanya nih, siapa yang merasa dikuatkan? Siapa yang merasa diberkati? Renungan tadi ini pasti lebih banyak mengena kepada orang yang lemah, yang dianggap bodoh, yang dihina, yang direndahkan. Tapi bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa hidupnya benar terus, baik terus, mungkin renungan ini menjadi sebuah hal yang tidak cocok. Tidak apa-apa, karena memang saya melayani khusus fokus orang-orang susah, orang-orang sakit. Ya, puji Tuhan, kiranya apa yang sampaikan sederhana ini menjadi berkat penguatan bagi kita semuanya. Amin buat renungan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Firman-Mu sudah kami dengar dan kami yakin dan percaya benar. Ini sangat menguatkan kami, khususnya kami yang selama ini dianggap bodoh, direndahkan, dianggap enteng, dihina, dijelek-jelekan, difitnah. Kami tetap beriman pada Tuhan Yesus bahwa yes, firman hari ini berkata Tuhan akan mengangkat kami. Yeay! Kami syukuri, kami aminkan firman-Mu, Tuhan yang bela kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi mereka yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang sakit. Angkat tangan-Mu. Engkau mendapat penguatan. Penguatan dari Roh Kudus mengalir, mengurapimu saat ini. Urapan Roh Kudus menguatkan engkau sekalian tetap setia pada firman-Nya, firman yang tidak pernah gagal. Firman yang ajaib, firman dari surga, firman yang benar, firman yang kuat ini mengalir menguatkan engkau. Yes! Saya berdoa bagi saudara yang angkat tangan yang sedang dalam kondisi tubuh lemah, ada radang infeksi di tubuhmu, ada bakteri jamur virus di tubuhmu. Saya berdoa sekarang ini aliran kesembuhan mengalirlah, mengalirlah sekarang. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Urapan dari Tuhan, angkat hidupmu, keluarga dan anak-anakmu, setia selamanya kepada Sang Firman yang hidup. Rasakan dan cek kesehatan Anda, kondisi medis dan tubuhmu dipulihkan. Dalam nama Yesus, kelemahan, penyakit, roh jahat, saya perintahkan, go out, keluar dalam nama Yesus. Keluar pergi, bawa segala beban penyakit, tipu muslihat. Hai roh kegelapan,
enyah engkau dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh mereka, karena tubuh mereka ada tanda-tanda milik Yesus. Engkau tidak punya hak untuk tinggal dan mencengkeram hidup mereka. Free in Jesus' name. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan, mengalami, menerima kuasa lawatan Tuhan, jamahan doa, saya. Yes, kesehatan membaik, napasmu dipulihkan, negatif sesak lagi. Duduklah, makan minum sarapan secukupnya, dan pulih kekuatanmu. Yang susah sedih, jangan sedih lagi ya. Bangkitlah, karena terang firman sudah datang dan bersinar di wajahmu saat ini. Yes, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Yesus yang bela kita. Saudara-saudara yang dianggap direndahkan, yang diremehkan, yang dianggap hina, Tuhan yang bela kita. Firman-Nya, amin. Ya, aku percaya. Siapkan, saudara, minyak dan air. Kalau saudara mau didoakan, habis ini kita akan doakan, berkati, sekaligus doa berkat, dan kita akan akhiri live streaming ini. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia merendahkan, menarikmu turun, mau jatuhkanmu, tapi Tuhan Yesus yang bela. Tangannya sanggup mengangkatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Dor, Rine, thank you. Mam Jen, terima kasih ya. Dalam segala hal Tuhan bekerja. Amin. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah kau dengarkan firman Tuhan saat tadi terjadi karena kita percaya. Yeay! Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik dan sembuh dan dipromosi Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus benar. Tuhan Yesus bela. Tuhan Yesus berkata, firman-Nya akan mengangkat engkau, orang-orang yang dianggap bodoh, dihina, direndahkan, dianggap enteng. Tuhan yang akan membela kita. Amin. Yang percaya, saya Tuhan percaya kepada firman-Mu. Thank you so much. Bless you all. Makasih ya.
Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di tiap doa-doa kita. Oh, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu, mau bikin jatuh, saudara-saudara, percayalah. Namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu dipromosikan, diangkat oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Ku percaya Tuhan Yesus bela. Mari percaya, yes. Mari percaya Tuhan Yesus bela. Tiara, bless you. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pembela kita semuanya. Amin. Yeay. Puji syukur, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mohonkan berkat untuk air dan minyak. Saudara, saya minta bisa pegang seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga yang memberkatiku, yang memberiku tugas untuk menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Maka angkatlah air di tangan saudara, air minum, dan minyak oles di tangan saudara. Dan saat ini, air minum di tangan saudara dan minyak oles ini diberkati dalam nama Yesus Kristus. Minumlah air minum ini menjadi berkat kesembuhan. Oleskan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit. Puji syukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Amin. Silahkan Bapak Ibu praktekkan firman Tuhan. Saya mau minum. Yang mau ikut minum, monggo kerso. Happy, senang, gembira banget. Puji Tuhan. Sekarang dengan tubuh yang dihati, hati yang gembira, senang, saya ajak saudara bukalah dua tangan dan masukilah minggu yang baru di hari yang baru ini, hari Senin, dengan tubuh yang sangat sehat, dengan hati yang sangat gembira, dengan perlindungan Tuhan Yesus dan segala berkat firman yang Tuhan janjikan. Tidak ada yang tidak digenapi. Tuhan lanjutkan
Semua yang baik dalam hidupmu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang hina, yang direndahkan, dianggap enteng, hari ini saya berdoa, engkau diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan. Tetap setia sama Tuhan Yesus, karena janjinya engkau naik dan tidak turun, kepala dan bukan ekor. Segala berkat ini dalam hidup kita semuanya, baik untuk kesehatan, keluarga, keselamatan, juga ada di dalam proteksi Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, kita semua ada dalam perlindungannya. Dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari maut, dari tipu muslihat, dari hipnotis, dari ilmu-ilmu hitam, dari roh jahat. Saudara-saudara dan saya dilindungi Tuhan Yesus dengan sempurna. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus proteksi, darah Yesus tubuh kesempurna. Tubuh, jiwa, roh kami, dan sisa keluarga kami. Dalam nama Yesus. Kita terima dan menjadi doa yang sangat memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hati aku percaya. Dan dengan kepercayaanmu dan rasa syukur serta firman kita dengar, masuklah di hari yang baru dengan sukacita. Yeay! Door, apa itu? Saya ini ucap khusus terima kasih kepada saudara-saudara yang ada di YouTube, Facebook, TikTok ya, khususnya TikTok ini rame banget yang nge-gift. Kadang-kadang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, apalagi saat pujian, saat firman. Ya, saya melihat, saya tahu, dan saya secara global, universal ya, ucap terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dengan sukarela charity ya memberkati live ini, baik yang membagikan, yang memposting ulang, yang tap-tap layar, maupun juga yang dengan sukarela memberi gift, stiker, ataupun stars. Terima kasih. Lucu banget. Terima kasih. Semua ini saya ada dua hal. Yang pertama, saya terharu. Yang kedua, saya ini jadi bersemangat melayani. Artinya Plenang ini menyentuh sampai ke hati. Ya, saya sadar like dislike pasti ada, tetapi saya selalu berusaha belajar untuk bertutur kata itu santun. Mudah-mudahan semua bisa lebih banyak yang bisa menerima kebenaran firman Tuhan dari Plenang ini ya. Maafkan kalau ada kata-kata saya yang ternyata kurang pas di hati saudara-saudara. Saya kedepannya terus mau belajar menjadi sosok Andi Simon yang sama, sekaligus juga terus menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, dalam iman. Puji Tuhan. Ya, terima kasih semuanya ya. Selamat masuk di hari yang baru, di minggu yang baru. Terima kasih saudara-saudara. Saya sapa Dor, Ciara, bless you, Tasya, Jula, dan banyak sekali yang kasih gift ini. Desi, ya, Marince, topinya lucu banget ya. Dan juga yang di YouTube ya, puji Tuhan, di
Facebook ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya sudah, saya mau selesai ini. Kok yang kasih gift banyak banget? Iya, ini godaan. Saya selesai nggak ya? Iya, sama-sama ya. Saudara menjadi follower yang sangat humble. Ini membuat saya untuk selalu jadi hamba Tuhan harus stay humble. Karena yang Tuhan kirimkan ini follower-follower yang ini orang-orang yang humble. Iya, terima kasih semuanya. Ya, silakan yang mau pamit. Ya, Pastor juga mau aktivitas ya ke dunia nyata. Ya, puji Tuhan. Baik, ada yang request satu pujian, izinkanlah Tuhan bekerja. Baik, pujiannya ada, Pastor bisa untuk memenuhi request pujian itu. Ya, habis ini kita masuk di hari yang baru ya. Yang mau turun pamit silakan. Yang masih tinggal yang minta request pujian, baik Pastor ikutin ya selama ini. Kalau memang pujiannya ada, ya Pastor bawakan. Karena saya juga adalah suka memuji Tuhan Yesus. Ya, ini tentang doa yang Tuhan jawab. Pujian ini juga sudah memberkati banyak orang. Dan sebelum saya close pujian ini, saudara-saudara nikmatilah. Dan kalau senang hati, ayo jangan sendiri, di-share ada waktu, dibagikan, diposting ulang di tet layar. Thank you so much. Dengarkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yes, senang aku. Puji Tuhan Yesus. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yes, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab
doa kita. Yeay. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita kan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita kan melihat Yesus jawab doaku. Yesus jawab doa-doa kita. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Sebelum pesan akhiri, saya melihat ada di sana disematkan satu pesan dari kakak Chelsea yang bantu admin di TikTok. Terima kasih. Saya nggak bisa mensematkan akun Pastor Randy Simon TV, Pastor Randy Simon, karena aturan di TikTok. Ya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu terkasih, khususnya nanti hari Natal itu Bapak Ibu Pastor Randy ada kerinduan mau memberkati, mau jadi berkat kepada kurang lebih 1.000 keluarga, ya. Ada kerinduan mau kita menyatakan Natal adalah kasih, dan kita mau membagikan beras kasih, ya. Kerinduan saya bisa sampai kurang lebih 1.000 keluarga. Itu artinya kita perlu 5 ton beras, ya. Pastor akan memberkati. Kalau saudara-saudara misalnya yang merasa selama ini saudara dapat berkat dari pelayanan ini, dan saudara ada berkat dan saudara rindu mau sama-sama, mari bisa gabung satu sak yang 5 kilo, ya, atau 2K, 3 kantong itu silakan saudara langsung aja taruh di pos Grahis Balikpapan. Nanti kami akan salurkan di tanggal 25 Desember di hari Natal. Karena nanti di hari Natal 20 Desember Pastor Randy akan adakan ibadah di Grahis Balikpapan. Kiranya ini menjadi satu bukti kasih kita sebagai anak Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai tanda kasih Tuhan. Kiranya lewat kita sama-sama banyak orang lebih mengenal, merasakan kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, ya. Terima kasih. Itu saja, ya. Oh ya, kalau saudara mau cek untuk deskripsinya, untuk info detailnya, atau misalnya
apa gitu, lihat aja yang di TikTok yang tanya tadi, yang di Facebook, silakan saudara lihat di deskripsi live YouTube ini ya. Di sana ada informasi detail, saudara-saudara mungkin bisa terjawab apa yang menjadi kerinduan saudara dan respon dari pelayanan ini. Saudara-saudara kiranya jadi berkat. Terima kasih, itu saja. Terus memberkati semuanya. Shalom, 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 shalom. Makasih ya. Artinya kalau saudara mau melakukan ini, mau memberi, bukan karena pastor meminta loh ya, saya nggak minta-minta dan juga tidak berharap. Maksudnya saudara mau bagi-bagi tugas, saudara, pastor juga ambil bagian. Ya, sekian ton saya pun akan memberkati. Tapi kalau saudara misalnya mau, aku dong mau pastor karena saya belajar firman, pastor ajarkan memberi adalah sebuah kehormatan, menabur sebuah kesempatan. Mari, Jo, sama-sama kita ambil bagian. Oke, baik semuanya itu, terus memberkati semuanya. Shalom, shalom, shalom. Dadah. Ingat selalu, sola fide, hiduplah oleh iman. Iman itu dihidupin ya. Dan ingat satu hal yang pasti, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sayang bang kita sampai selama-lamanya. Dadah semuanya, and kiss bye. Makasih semuanya ya, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Senang hati, di subscribe, di follow, diikutin, di share. Kalau saudara mau tambah lagi, besok lagi kita hadir setiap pagi jam 6.05 WITA, jam 5.05 WIB, atau kalau waktu Papua itu jam 7. Dadah.